Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Adelia Sarlima Fitri. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi hari ini, yaitu yang berjudul Meraih Kasih Allah dengan Ihsan. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian ihsan. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang perintah berperilaku ihsan. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat ihsan. Dan yang keempat kita akan membahas tentang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ihsan kepada sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pengertian ihsan. Pengertian ihsan adalah berasal dari bahasa yang artinya baik atau kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati yang tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengertian istilah ada beberapa definisi dan pengertian diberikan oleh ulama, yaitu yang pertama, ulama yang bernama Muhammad Amin Al-Qurdi. Dia menjelaskan bahwasan selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadahnya yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seseorang hamba yang benar-benar ikhlas adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun, menurut ulama Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasannya ikhlas dalam beribadah dan seseorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuknya dan khudu dalam sebagainya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ulama juga mengatakan bahwasanya ihsan itu adalah banyak sekali macamnya untuk berbuat kebaikan, untuk kebaikan diri sendiri ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ada 3 aspek pokok dalam ihsan. Yang pertama yaitu kepada ibadah, yang kedua adalah muamalah, dan yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama, ihsan kepada ibadah. Yang pertama adalah menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat-syarat rukun, sunnah, dan adat-adatnya. Dan yang kedua yaitu tentang muamalah. Ihsan dijelaskan dalam Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 36 yang dijelaskan oleh pada slide selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu ada tentang ihsan akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan sebuah dari ibadah dari manusia. Dan muamalah seorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah atau sudah melakukan hal-hal dalam Allah SWT yang sudah diperintahkannya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang muamalah tadi. Dalam muamalah sudah dijelaskan bahwasanya ada di surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi ataupun yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, dan kerabat karibmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga ataupun tetangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sipil, dan hamba-hambanya. Ihsan ada terbagi dalam 3, yaitu ihsan dengan berperilaku dengan ucapan yang baik pada manusia, yang kedua ihsan dalam hal muamalah, dan yang ketiga adalah ihsan dengan berperilaku baik pada binatang. Lanjut ke slide selanjutnya anak-anak. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang perintah berperilaku ihsan. Ihsan menurut istilah ialah kamu beribadah kepada Allah SWT seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Nah, dimanapun kita berada, kita harus percaya
bahwasanya kita dalam sebuah diawasi Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, di hal terkecil pun kita melakukan apapun itu, kita selalu diawasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwasanya ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, sebaik-baiknya yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umumnya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wal walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atus zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Lanjut ke slide selanjutnya. Beribadah kepada Allah SWT akan seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkat ihsan yang paling tinggi karena ia berangkat dari sifat membutuhkan harapan dan kehidupan dia menuju berupaya mendekatkan kepadanya. Maksud dalam hal ini yaitu keadaan ini merupakan tingkat yang paling tinggi, di mana orang-orang yang melakukan hal tersebut akan merasa bahwasanya dirinya selalu diawasi dalam melakukan apapun, aktivitas apapun, contoh seperti sholat ataupun puasa, ataupun telah melanggar peraturan-peraturannya seperti mencuri ataupun yang hal-hal yang lainnya, Allah akan selalu melihatnya. Maka mereka akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam Islam. Lanjut ke selanjutnya, yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatnya daripada kondisi yang pertama, karena sikap ihsan ini didorong dari rasa diawasi, takut, dan dari hukuman. Nah, contohnya seperti kita dalam keadaan sholat, kita selalu seperti tidak ikhlas karena kita selalu merasa diawasi. Nah, hal tersebut akan merasakan hal yang tidak merasa dengan ikhlas untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Lanjut ke next selanjutnya, yaitu tentang ihsan kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh ciptaannya, seperti tumbuhan, binatang, ataupun sesama kerabat dan lain-lainnya. Contohnya kita memberikan makanan kepada kucing. Kalau kepada tumbuhan kita selalu menyirami tumbuhan tersebut karena mereka mempunyai hak untuk disirami. Dan kepada manusia pun kita juga harus berbuat baik kepada manusia. Contohnya saling tolong-menolong dan lain-lainnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang ihsan kepada kedua orang tua. Nah, ini sangat penting ya anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu sudah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu, karena sebaik-baiknya jika dari salah satu di antara keduanya berumur lanjut dalam peliharaanmu, dan janganlah kamu sekali-sekali mengatakan dan janganlah kamu membentaknya dan memberikan ucapan kepada mereka perkataan yang tidak mulia, dan
perkataan yang sangat mulia untuk mereka. Sudah jelas dalam firman Allah tersebut bahwasanya kita harus mematuhi kedua orang tua, tidak boleh membentaknya atau memarahinya. Contohnya kita harus selalu baik, menaati peraturan yang ada di rumah. Contohnya kita harus membantu kedua orang tua, membantu pekerjaan ibu, membantu pekerjaan ayah, ataupun yang lainnya. Oke anak-anak, slide selanjutnya yaitu tentang ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan yang baik kepada kerabat karib kita sendiri adalah bentuk ihsan kepada mereka, bahkan kepada Allah SWT. Menyamakan seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi ini. Allah SWT berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu?" Di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita harus berkerabat baik dengan sesama manusia, dengan kerabat kita, tetangga kita. Kita harus saling bertolong menolong ataupun berbuat baik. Karena dalam firman Allah sudah dijelaskan, kita tidak boleh saling menjauhi atau saling bertengkar, bermusuh-musuhan. Itu sangat dilarang oleh agama anak-anak. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan perkataan-perkataan baik pada tetangga kita, kepada kerabat kita, tolong menolong, dan lain-lainnya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, sekarang kita membahas tentang ihsan kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada anak yatim. Ingatlah dengan cara mendidik dan memelihara hak-haknya, dan ayat dan hadis menganjurkan bahwasanya berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini. Sarangnya akan menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya." Riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Ihsan kepada fakir miskin. Di dalam hal tersebut, berbuat ihsan kepada fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka berupa hal-hal yang kita berikan. Tentu kita harus ikhlas, tidak harus dengan uang anak-anak, dengan barang atau baju yang sudah kita pakai, sudah kita kenakan, semua yang kita kasih, yang penting kita ikhlas. Dengan hal itu, insya Allah mereka juga terbantu dengan kita. Menolong sesama itu sangat baik anak-anak. Ihsan kepada tetangga. Teman sejawat adalah teman yang berkumpul dengan kita atas pekerjaannya, pertemanan, dan teman sekolah adalah kampus pekerjaan. Oleh sebab itu, kita harus berbuat baik juga dengan tetangga kita. Sudah dijelaskan yang tadi, bahwasanya kita harus berbuat baik dengan tetangga kita, saling tolong menolong, ataupun saling membantu. Ketika ada musibah, kita juga harus saling membantu ataupun menanyakan hal-hal yang baik kepada mereka dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Lanjut ke slide selanjutnya ya, sudah jelas yang ini karena tadi sudah disampaikan. Dan yang ini adalah ihsan kepada tamu. Sedangkan ihsan terdapat dalam tamu adalah di mana tamu secara umum dengan menghormatinya, dengan menjamunya. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah muliakan tamu. Sudah banyak yang mengatakan bahwasanya tamu adalah raja. Oleh sebab itu, jika ada tamu datang di rumah kita, marilah kita menjamunya dengan yang baik-baik. Maka tamu itu akan mendoakan kita dengan yang baik-baik anak-anak. Nah, oleh sebab itu, jika ada tamu di rumah, marilah kita sambut dengan baik. Oke, selanjutnya ya. Ihsan kepada binatang. Nah, ihsan kepada binatang ini memberikan makanan dan minuman. Ketika hewan lapar ataupun haus, kita harus memberikannya. Tapi sesungguhnya memang sudah hak mereka untuk mendapatkan air dan makanan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyiksanya anak-anak. Tidak boleh kita menyiksa binatang, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum. Itu sangat dosa anak-anak.
Oleh sebab itu, jika ada peliharaan di rumah, maka jagalah mereka, rawatlah mereka, karena mereka mempunyai hak mereka untuk minum, hak mereka untuk makan. Berilah kepada mereka anak-anak, karena jika kita tidak melakukannya, kita akan berbuat dosa yang sangat besar. Nah, cukup untuk hari ini, cukup materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum.